para pemirsa Suyanto.id. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Ketemu lagi di channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini kita akan berbagi pengetahuan tentang kesehatan holistik, kesehatan yang berimbang. Dan narasumbernya adalah Bapak Dr. Zainal Mutakin Sofro, ahli ilmu faal manusia. Beliau dosen Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Nah, apa yang akan kita bicarakan? Kita berbicara mengenai cuci mencuci. Karena di medis yang kita bicarakan adalah cuci darah. Bukan cuci uang money laundering, tetapi cuci darah. Dan semakin ke sini, banyak orang yang harus cuci darah. Nah, ini kita kita minta tausiah beliau bagaimana mencegahnya, mengapa harus kita cuci darah dan sebagainya supaya Anda semua tahu bahwa hidup itu harus dipersiapkan dengan baik untuk menuju masa tua. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dok. Ini persoalan cuci darah yang sekarang kelihatannya sudah merupakan praktek kedokteran yang semakin banyak diterima oleh para penderita. Beda dengan zaman dulu, Dok ya. Iya, Nggak ada cuci darah, begitu orang gagal ginjal, darahnya kotor, nggak bisa iya. dicuci, langsung wassalam. Nah, sama kok bisa diperpanjang hidupnya. Gimana, Dok, itu prinsipnya, Dok? Iya. Matur nuwun, Prof. Ini mengingatkan kembali pengalaman ketika masih praktek Ya, di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jogja, Prof. ya, Jadi waktu itu ada pasien kami itu yang harus dicuci darah, tentunya ya biaya sendiri, ya. ya. Itu sampai menjual apotek, menjual mobilnya, ya. Jadi ya bahkan putranya sendiri juga harus cuci darah, Prof. Ya. Jadi dengan adanya sistem, ya, Ya. sistem kesehatan yang ada sekarang ini, alhamdulillah bisa ditempuh dengan biaya yang sangat sedikit, ya, sehingga peluang untuk memperbaiki kesehatan itu menjadi lebih baik. Tapi yang paling menarik, Prof selalu mengangkat tema ini dengan basic yang mantap, jadi holistik. Holistik ya. Ya, dari holistik itu kita mundur ke belakang bahwa sebetulnya sehat itu ditentukan oleh kondisi cairan ekstra sel. Iya. Jadi ginjal ini 24 jam, Prof. Iya. Itu nampaknya kok organ yang sangat low profile, ya. Ya, jadi dia itu letaknya sembunyi, Prof. Jadi di belakang sistem pencernaan, tetapi 24 jam selalu membersihkan darah. Nah, mengapa mesin cuci tadi sebetulnya kan idenya meniru kerja ginjal, Prof. Oke, Ini yang kita namakan dialisis. hemodialisis. Ya. Hemodialisis ini betul-betul meniru, ya, to imitate, ya, kerja ginjal. Dan di ginjal ini ada sebetulnya alat penyaring, Prof, yang tidak lain bentuknya seperti anyaman kapiler, Prof. Oh ya, ya. Ya, bisa dibayangkan kapiler itu pembuluh darah yang Kecil-kecil. kecil-kecil, Prof. Itu teranyam bagus, Prof. Nah, ini kalau Prof Kerso menerima istilah kedokteran, itu dinamakan glomerulus. Glomerulus. Oke. Glomerulus itu jumlahnya jutaan di dalam organ Oh, ginjal. berarti kecil sekali, nggak bisa dilihat mata dong itu. Ya harus pakai mikroskop, Prof. Wah, Ya, itu kecil sekali dan selama 24 jam melakukan penyaringan. Jadi darah itu masuk dulu, Prof. Kados wuwu, ya. oh ya, 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 ya. Masuk ke glomerulus semuanya saja, kemudian disaring, Prof. Yang masih bisa dimanfaatkan kembali lagi Kembali ke ke sistem. aliran darah.
ini luar biasa, Prof. Ya, jadi sekali lagi kita bersyukur, berterima kasih kok fungsi ginjal itu masih berjalan dengan baik. Bisa dibayangkan, Prof, dari cara kita makan, cara minum, Prof, itu kan akan sangat menentukan kerja ginjal. Nggih, nggih, ya. Mengapa kalau halal bihalal sawalan Prof Suyanto itu menjadi pusat perhatian? Karena dalam satu piring itu cuma ada dua tempe itu. Sementara halaya itu yang penting enak-enakan, gitu. Jadi inilah Prof. Jadi menarik sekali kalau kita selalu mempertimbangkan kerja tubuh kita. Karena sebetulnya kan makan kan tidak cukup berhenti pada yang halal, tapi juga toyib. Ya, Ya, Dok. Jadi untuk mencegah supaya kita tidak sampai pada tahap darah kita dicuci, ya, pertama makanan itu harus sehat. Dalam arti betul. sesuai dengan fungsi ginjal yang punya saringan sangat lembut tadi. Biasa. Dan jenis apa saja yang disaring itu, Dok? Apakah apa disebut lemak, garam, apakah apa saja, Dok? Ya. Jadi sekali lagi Prof, ya, yang namanya gula itu kan ya mesti ikut disaring. Tapi Nih. kan karena ini penting untuk kesehatan, dikembalikan lagi, Bro. Oke. Protein yang bocor kembali lagi. Nah, kalau kebablasan bocornya ya nanti kita kehabisan protein, akibatnya tubuh jadi bengkak, Prof. Hmm. Mereka mengapa ada istilah penyakit yang namanya glomerulonefritis, ya. Jadi, Glomerulonefritis. oke, kalau ada itis kan berarti peradangan. Hmm. Itu nanti proteinnya brojol, Prof. Oh, jadi brojol kemana itu akhirnya? Brojol ikut air kencing, air seni, Prof. Oh, sehingga kadang-kadang kita dites apa ketika medical check up perlu fungsi ginjal itu ya, Dok. Yang Betul, Prof. Jadi belum belum lihat fungsi ginjal, Prof. Baru dilihat urinnya. urinnya, Kandungannya apa saja itu? Mereka ingat dinamakan urinalisis, Prof. urinalisis. Ya, Ya. dianalisis, Prof. Kan Loh, ini ada kok urium berapa itu ya? Menika ingkang tes fungsi ini pun, Prof. Oh, gitu ya. Nggih, Tapi nggih. kalau Prof Nun sewu, kalau ke lab kan diminta pipis, Nggih. di apa itu botol, kemudian di dianalisis kok ini ada epitelnya, ada Oh, sel darah merahnya, ada proteinnya, itu dilihat positifnya, Prof. oh, berarti kalau positif ada bintang itu bocor, Dok. Lah itu bocor banyak kalau positifnya banyak, Prof. Ya. Dan yang paling menarik tadi, Prof, waktu diet tempe dua apa itu dua Wah, potong, biji. ya. Itu, Prof, itu sebetulnya merupakan fenomena yang apa ya, fenomenal, Prof. Ya, ya. Karena kalau di rumah sakit, Prof, yang Nggih, kita lihat tuh ada infus albumin namanya, Prof. nggih, nggih. Itu satu satu apa itu? Satu pack itu mahalnya luar biasa, Prof. Hmm. Dan itu kalau ginjal gagal mengambil kembali protein yang keluar, itu berarti kita perlu ditransfusi atau diinfus dengan protein Albumin. tadi, Prof. Yang harganya mahal dan begitu masuk ke darah nanti dibuang juga. Jadi boros sekali. Jadi kalau Prof Nun sewu nggih, acara sawalan banyak yang bertanya, loh kok seperti itu toh daharnya itu hanya dua tempe itu, loh di balik ini, Prof, proteinnya luar biasa. Jadi inilah nikmatnya kalau kita itu menyadari Allah memberikan karunia sehat, Prof. Ya, 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 Dok. Nah, Dok, ketika barang-barang yang tidak dibutuhkan disaring, kemudian hasil saringannya itu dikembalikan, kembalikannya langsung ke saluran mana, Dok itu? Dikembalikan, jadi ginjal itu punya sistem, Prof. Iya. Dia tidak hanya menampung, Hmm. tetapi punya kemampuan filter, Prof. Hmm. Nah, sampai ada istilah GFR, Glomerular Filtration Rate. Wah, Nih, itu panjang seperti, sekali, Prof. Dok. Oh, saya nggak perlu ingat, Dok. Artinya kecepatan menyaring pun bisa diperhitungkan itu, Prof. Ya. Jadi kalau non sewu terlalu
bahannya yang terlalu banyak. Kok ini kok saya harus nyaring gula banyak-banyak ya. Itu lama-lama capek, Prof. Nah, ya, ya, ya. Kalau Ya. capek, nggak bisa menyaring, akhirnya bocor tadi. Akhirnya dinamakan gagal ginjal. Nah, oh, ya, ya, ya. Gagal ginjalnya bahasa bahasa Inggrisipun renal failure. Oh, Ya. renal failure. Nah, mereka mangke akhirnya ujung-ujungnya harus dicuci, Prof, darahnya. Oh, jadi orang cuci darah itu adalah orang yang ginjalnya nggak berfungsi, gagal ginjal. Lain, Dalam menyaring lain, tadi. lain dengan diabetes kan dok? Benten. Jadi kalau diabetes itu kadar gula di dalam darah tinggi. Dan itu kalau tinggi akan membebani fungsi penyaringannya, Prof. Wah, juga ke ginjal lagi juga dok ya. Anj- Bulet. Tapi dengan pengetahuan ini kan kita bisa Oke. lebih mengendalikan ya. Lalu dok, untuk mengkondisikan diri supaya ginjal kita awet, apa dok yang harus dilakukan? Sejak anak-anak muda sampai apalagi yang tua-tua itu. Gimana dok? Ini pertanyaan yang sangat bagus, Prof. Oke. Kalau kita kembali kepada holistic approach tadi, jadi kita harus betul-betul memahami batas, Prof. Hmm. Ya. Apa yang membatasi orang sehat dengan yang tidak? Hmm. Itu sebetulnya dilihat dari tekanan darahnya, Prof. Ya. Karena tekanan darah itu menentukan aliran darah sampai ke ginjal, Prof. Oke. Jadi kalau tekanan darahnya terlalu tinggi, Prof, itu akan memporak-porandakan glomerulus tadi, Prof. Ya, ya. Jadi Saringannya tekanannya tadi. tinggi karena begitu lembutnya kapiler. Kalau tekanannya terlalu tinggi, jebol, Prof. Waduh, ternyata orang hipertensi itu juga mengancam ginjal juga dok. Mila menikah. Jadi kita harus betul-betul di dalam pemeriksaan apa saja. Itu ada istilah vital sign, Prof. Vital sign. Tanda vital. Hmm. Itu tidak akan pernah mengabaikan pengukuran tekanan darah. Oh, iya dok. Saya selalu ya sebelum masuk ke klinik di rumah sakit itu diperiksa tekanan darahnya. Betul, Prof. Tapi harus objektif loh, Prof. Ya, ya. Nah, kalau Prof Suyanto mau periksa tekanan darah, cari parkir saja sudah susah. Ya, naik. Asal, maka harus betul-betul, Prof. Ini hasil yang tercatat tuh jangan menjadikan kita kecil hati, apalagi setelah melihat YouTube-nya Prof kan. Wah, hipertensi, bahaya ginjal. Waduh. Ini Nah, tambah naik lagi tekanan darahnya, Prof. kan simptom medisnya dok, apa untuk supaya tekanan darah kita jaga supaya nggak terlalu tinggi. Kalau soal hidup keseharian gimana dok? Berpengaruh nggak? Nah, tadi Prof, kan batasnya itu blood pressure atau tekanan darah ya. Ya. Karena tekanan darah itu kan yang menentukan aliran. Hmm. Aliran itu sampai ke ginjal atau ke otak atau ke jantung. Maka Prof, kebiasaan kita berjalan itu perlu dilestarikan, Prof. Nggih, nggih, nggih. Ya, Karena ya. tekanan darah itu akan turun ketika banyak pembuluh-pembuluh darah yang melebar. Oke. Kapan pembuluh darah melebar? Itu kalau kita banyak jalan. Maka saya sangat salut terhadap Prof. Suyanto yang punya angan-angan, so aku harap umroh. Oh itu ketika tawaf itu kan Ya. tidak naik Mercy, Prof. Iya. Subhanallah, gitu. Oh, Sa'i ya jalan, gitu. Apalagi kalau Prof mengingat berhaji dulu bersama dari Udin nih kok, Miss Falah, ini. Nggih. jalan menuju ke masjid, gitu, Prof. Jadi saya kira untuk melebarkan pembuluh darah itu penting untuk menurunkan tekanan darah. Itu ada hukum kelistrikan, Prof. Nggih. Namanya hukum Ohm. Ya. Hukum Ohm itu I kali R. I-nya itu arus, R-nya itu resistance. Jadi arus itu akan lancar kalau kita banyak jalan, Prof. Karena tidak resisten. Nah, resistennya nanti jadi melebar, jadi menurun, jadi kendor gitu loh. Oh, ya. Makanya apa bukan otot pembuluh darah itu dibikin lentur dok ya. Kalau Lentur, kaku, elastis. Ya, pompanya kan nggak efektif dok itu ya. Mila menika. Oh.
luar biasa nih. Kalau ini dari segi orang banyak minum-minum yang gula, yang seperti itu mungkin sangat tidak baik Dok, untuk kesehatan ginjal kita. Iya. Jadi memang harus betul-betul diperhatikan karena concern kita adalah dalam bahasa kedokterannya itu milieu internal. Hmm. Jadi milieu internal, lingkungan dalam itu sangat ditentukan oleh komposisi cairan tubuh, Bro. Ya, ya, ya. Nah, di Ya. samping tekanan darah, Dok, timbunan lemak misalkan saja di dalam organ ginjal itu juga mengganggu tidak, Dok? Akhirnya bisa ginjal tidak bekerja secara optimal. Nah, sebetulnya ini kan Prof tergelitik dengan bicara hulunya, Oh, hulu gitu. Bukan apa itu endingnya ya. Jadi pembuluh darah itu Prof perlu dijaga kelenturannya, elastisitasnya. Dan bicara lemak itu Prof, hmm, itu adalah pada resistance-nya. oke. Jadi resistance tahanan pembuluh darah itu akan menjadi meningkat ketika pembuluh darah itu banyak dihuni oleh lemak Lemak. tadi, Prof. Hmm. Itu yang dinamakan aterosklerosis. Jadi kekakuan Aterosklerosis. pembuluh darah, Prof. Nah, Dok, kalau kita itu sudah gagal ginjal, teman saya gagal ginjal itu sebelum dicuci kan apa ada abu-abu terus apa wajahnya itu biru-biru, tapi setelah dicuci kembali normal. Ketika dicuci itu sakit nggak dok? Orang-orang itu. Lah yang paling menarik hasil pengamatan Prof itu melihat teman sejawat dicuci darah itu biasanya dipasang kanul, Prof. Oh ya 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 ya. Di Kanul itu kita adalah selang. ya. Ya, jadi tidak berulang kali dicoblos. Jadi yang sakit itu ya ketika memasukkan selang tadi, Prof. Tapi selebihnya sambil baca koran, sambil Ya, apa ya bercengkerama, tidak terasa tahu-tahu sudah selesai. Kemudian apa ya. tubuh bisa kembali kepada keseimbangan cairannya tadi. Dan Saya pernah Saya pernah anu dok, mendapat terapi, ozon terapi. Darah saya J, keluarkan, tapi tidak lama-lama, hanya 1 jam. Kalau cuci darah, hemodialisis, itu berapa jam rata-rata anu, Pak, normalnya dok? Kan darahnya harus keluar semua itu dok. harus harus dicuci semuanya. Jadi saya kira kok tergantung dari mesin cucinya ya, Prof. Oh iya, itu merek Sharp atau apa itu? Jadi saya kira kita selesaikan proses sampai akhirnya parameter-parameter yang ada di dalam darah kembali, terutama kadar urium kreatininnya itu, Prof. Iya. Harus diamati secara cermat atau begitu pasang, udahlah, tinggal saja Ya bisa. sudah diprogram sudah. Oke, ya oke lah. Baiklah dok, ini sudah komplit ini. Hal yang rumit, hal yang sederhana sudah dokter sampaikan dan ini sudah ada di episode 148 para pemirsa. Ikuti episode-episode sebelumnya. Kalau sampean semua, panjenengan semua ingin memiliki kualitas kesehatan secara holistik dan kalau ada masalah bisa konsultasi dengan Dokter Zainal dan juga selalu mengikuti video beliau. Terima kasih dok atas tausiahnya. Insya Allah Alhamdulillah. kita ketemu minggu yang akan datang. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.